Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adina. Nama saya Sahrani Putri. Kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran tentang gelombang radio. Mohon disimak ya video berikut ini. Dimulai dari yang pertama ya. Gelombang radio adalah sebuah gelombang yang memiliki frekuensi yang paling kecil maupun yang paling panjang. Yang kedua, pemancar radio. Pemancar radio adalah sebuah pesawat yang bisa mengirimkan berbagai macam informasi maupun isyarat melalui media udara. Dan yang ketiga merupakan pengertian radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerja radio. Gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawa. Untuk selanjutnya, gelombang radio dipantulkan oleh lapisan udara atmosfer bumi, yaitu ionosfer. Di sana, gelombang radio akan dipantulkan kembali ke bumi dan kemudian ditangkap oleh menara penerima sinyal. Terbentuknya radiasi elektromagnetik ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa dimodulasi dengan gelombang audio yang frekuensinya bertumpangan. Terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Radiasi elektromagnetik bergerak dengan cara osilasi elektrik atau magnetik. Ketika gelombang radio dikirim melalui kabel, kemudian dipancarkan oleh antena, osilasi dari media listrik dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltase di dalam kabel. Dari pancaran gelombang radio ini kemudian dapat diubah oleh radio penerima atau pesawat radio menjadi sinyal audio atau lainnya yang membawa sinyal dan informasi. Pada siaran radio, gelombang audio tidak ditransmisikan langsung, melainkan ditumpangkan pada gelombang radio yang akan merambat melalui ruang angkasa. Ada dua metode transmisi gelombang audio, yaitu melalui modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Gelombang radio mempunyai 3 jenis. Yang pertama gelombang panjang, yang kedua gelombang pendek, dan yang ketiga adalah gelombang medium. Gelombang panjang atau long wave, gelombang jenis ini memiliki signal yang panjang sehingga mampu menjangkau range area yang sangat luas. Kerugian dari gelombang ini adalah memerlukan daya listrik yang sangat besar sehingga mahal dalam operasionalnya. Karena jenis gelombangnya panjang dan lebar menyebabkan rentan terhadap gangguan atau noise. Selanjutnya gelombang pendek. Gelombang yang menggunakan udara sebagai mediator. Keuntungan dari gelombang ini adalah mampu menjangkau wilayah yang luas dan banyak digunakan oleh pemancar internasional atau antar benua. Kerugian dari gelombang ini adalah banyak noise khususnya dari matahari, cuaca, udara, halilintar, dan lain-lain. Selanjutnya gelombang medium. Gelombang yang menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. Secara umum, kebanyakan gelombang yang dipakai oleh stasiun radio. Jenis yang dipakai oleh gelombang ini adalah amplitudo modulation dan frekuensi modulation. Keuntungan dari gelombang ini adalah yang pertama, permukaan bumi kurang dipengaruhi cahaya sehingga tidak terjadi noise. Yang kedua, mutu penyiaran lebih bagus dalam kualitas suara dan sound effect. Kerugian dari gelombang ini adalah tanah menyerap gelombang lebih cepat daripada udara yang menyebabkan jarak jangkauan siaran lebih sempit sehingga memerlukan booster. Pemancar gelombang terbagi 3. Yang pertama, gelombang radio melalui kabel. Kedua, gelombang radio melalui udara. Dan yang ketiga adalah radio online atau radio streaming. Gelombang radio melalui kabel merupakan cara mudah dalam memindahkan suara melalui radio, tetapi juga paling mahal. Prinsip pemancaran gelombang seperti ini umumnya digunakan di dalam gedung atau yang lebih dikenal sebagai in-house radio. Keuntungan gelombang ini adalah suara amat bagus, tidak ada gangguan. Dan kerugian dari gelombang ini adalah membutuhkan biaya yang banyak karena diperlukan ribuan kabel.
Selanjutnya, gelombang radio melalui udara. Pemancaran dengan cara ini biasanya menggunakan gelombang pendek. Mekanisme kerjanya adalah melemparkan gelombang suara dengan sudut tertentu ke langit-langit angkasa. Suara dalam bentuk gelombang itu selanjutnya dipantulkan dengan sudut yang sama ke permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah radio online atau radio streaming. Radio online menggunakan teknologi berbasis digital yang dikirimkan melalui media pengirim data seperti satelit dan kabel. Suara dan musik dari stasiun radio akan dikonversi menjadi bilangan binar yang membentuk kode-kode yang nantinya kode tersebut bisa dikonversi kembali ke dalam bentuk suara yang bisa kita dengar. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.